Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yuyun Yunisi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Tirtamulya Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor peserta 321-539001325. Pada hari ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi adab menggunakan media sosial dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat walafiat? Iya. Tidak ada yang sedih ya? Tidak. Tidak ada yang galau? Tidak. Semuanya sehat walafiat. Semuanya Bahagia. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan doa. Silakan, Rizky. Duduk rapi. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Baik. Andayanti hadir. Abi Maulana. Aditya Pratama. Tasya. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya ingin melihat kerapihan. Ya, kerapihan pakaian kalian. Ya. Coba. Boleh berdiri semuanya, lihat. Coba, lihat. Lihat bajunya, rapikan. Udah rapi semua? Nah, sebelum duduk, Ibu minta tolong kalian lihat ke bawah meja kalian masing-masing. Adakah sampah di bawah kursi dan meja kalian? Oke, jika tidak ada, silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anakku semuanya ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi ya kepada kalian, yaitu materinya mengenai adab menggunakan media sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu kepada kalian ya tentang adab menggunakan media sosial. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Keduanya, peserta didik mampu membiasakan sikap menggunakan media sosial dengan santun, kemudian saling menghormati, bertanggung jawab, punya semangat kebangsaan dan cinta damai. Baik, anak-anakku, di sini Ibu akan menjelaskan tentang P5. Coba, P5 di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian Ibu menjelaskan kepada kalian ini tentang profil rahmatan lil alamin. Ya, ini penting sekali buat kalian ya, profil rahmatan lil alamin. Di mana profil rahmatan lil alamin ini adalah siswa mempraktekkan akhlak Islami dengan berkata baik, kemudian menjauhi
ujaran kebencian. Kemudian tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan berita bohongnya di media sosial. Kemudian siswa juga bisa menjaga privasi, ya, bisa menjaga privasi dan martabat orang lain, ya, di media sosial tentunya, ya, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Paham ya di sini ya? Baik. Kemudian Ibu, sebelum Ibu berikan materi ke kalian, ya, menjelaskan materi kepada kalian, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama, ya, selama ini HP kalian itu biasa dimanfaatkan untuk apa saja? Coba silakan satu orang yang bisa menjawab. Pertanyaannya, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan. Ibu, Silakan berdiri. selama ini HP kita digunakan yang pertama yaitu untuk belajar. Contohnya untuk mencari materi pembelajaran atau menonton video pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk berkomunikasi baik dengan orang tua, teman maupun guru. Yang ketiga yaitu untuk hiburan seperti bermain game ataupun menonton film di YouTube. Yang keempat yaitu untuk ibadah dan pengembangan diri seperti menonton kajian-kajian agama. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Kira. Jawabannya sangat lengkap sekali ya. Untuk itu Ibu mau memberikan apresiasi buat Kiran ya. Kiran, ini tolong diterima. Makasih, Bu. Cemilan buat Kiran ya. Baik. Nah, pertanyaan yang kedua. Perhatikan. Selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Yang Asti ikuti TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter, sama FB. Oh, tepuk tangan buat Asti. Ternyata Asti pengguna media sosial. Oke Asti, terima kasih Asti ya untuk bentuk apresiasi Ibu kepada Asti ini ya, memberikan sesuatu yang sama-sama Asti. Baik, pertanyaan yang ketiga, perhatikan ya. Dari media sosial yang kalian ikuti, apa saja manfaat dan dampak negatifnya? Silakan, siapa yang mau jawab? Interupsi Ibu, si Pejin menjawab. Silakan berdiri, Siswa. Siap, terima kasih Bu. Ya, silakan. Yang pertama, memudahkan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, terutama ketika berjauhan. Yang kedua, dapat mengakses informasi dan berita dengan cepat. Yang ketiga, dapat menjadi media pembelajaran, contohnya seperti mengikuti seminar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas, contohnya seperti membuat konten positif. Siap, terima kasih Bu. Hebat sekali. Luar biasa deh, pokoknya mah ya ini ya. Sebagai bentuk apresiasi Ibu ya buat Tasya, buat Siva, maaf Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Siva. Ibu izin duduk. Silakan duduk kembali Siva. Iya Bu. Baik, Ibu mau bertanya kalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa ya? Oh iya Irfan, coba Irfan masih ingat nggak pembelajaran kita minggu kemarin Irfan? Ibu izin menjawab. Kemarin kita belajar tentang materi perkelahian antar pelajar. Oh, menghindari perkelahian antar pelajar ya? Ya, Bu. Oh, baik ya. Ya, terima kasih, Irfan. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pentingnya kita menggunakan adab media sosial. Semuanya perhatikan ke sini ya. Adab menggunakan media sosial ini sangat penting ya, karena ini akan dapat melindungi diri kita dari dampak negatif ya. Membantu pengguna juga untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas ya. Serta kita bisa menghindari dari perbuatan ujaran kebencian ya. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini juga adalah kita bisa dapat membangun hubungan positif ya dengan menjaga sopan santun. Media sosial itu bisa menjadi sarana untuk kita membangun komunikasi yang baik dan bermanfaat. Baik. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah Ibu akan menyampaikan dasar hukum atau dalil nakli ya. Adab menggunakan media sosial ya. Di sini ada surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, Ibu mau minta dari salah satu kalian ya
Adakah yang siap membacakan surat Al-Hujurat ayat 6? Silakan, siapa yang siap? Instruksi, Bu. Ripa, silakan. Ripa, silakan berdiri, Ripa. Izin berdiri, Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Terima kasih, Ripa. Tepuk tangan. Duduk, Ibu. Ya, silakan duduk kembali, Ripa. Nah, itu tadi adalah dalil nakli ya, atau dasar hukum kita. Bagaimana kita harus bisa menjaga adab dalam menggunakan media sosial. Kemudian, di sini Ibu akan menjelaskan juga kepada kalian bagaimana cara kita menggunakan, bagaimana cara adab kita menggunakan media sosial. Yang paling penting ya adalah memverifikasi informasi ya. Artinya begini, selalu memeriksa kebenaran berita sebelum kita membagikan atau menyebarkan ya. Sehingga dengan begitu kita dengan melalui media sosial ini kita ikut berkontribusi ya, menyebarkan informasi yang bermanfaat, seperti misalnya kita menyebarkan ilmu, kemudian sambil berdakwah dan menyebarkan informasi yang mengandung kebaikan. Kemudian di sini ada juga penjelasan ya bagaimana penerapan karakter siswa dalam adab menggunakan media sosial. Di sini adalah kita satu harus berlaku jujur. Harus jujur. Kemudian harus punya tanggung jawab. Kemudian kita punya sopan santun dan juga kita punya kepedulian, ya, paham? Baik. Nah, materi yang terakhir ini Ibu sampaikan kepada kalian, ini tidak kalah pentingnya, yaitu apa hikmah yang bisa kita peroleh, ya, setelah kita mempelajari adab menggunakan media sosial, yaitu, ya, diantaranya satu, meningkatkan keharmonisan, ya, meningkatkan keharmonisan, ya. Kemudian menjaga reputasi dan nama baik. Baik itu nama baik diri kita maupun nama baik orang lain. Kemudian kita juga mendapatkan pahala kalau kita bisa menjaga adab dalam menggunakan media sosial. Nah, itu ya. Jadi yang Ibu sampaikan kepada kalian itu sudah cukup lengkap. Masih semangat semuanya? Masih. Tapi kelihatan tadi kayak ada yang agak lemes-lemes gitu ya. Apa mau dikasih ice breaking? Boleh? Mau? Baik, kalau gitu berdiri semuanya. Ice breaking seperti ini. Bacalah tasbih. Subhanallah. Siap? Ya, berarti tangannya diangkat semua dan semuanya harus bergembira. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bacalah takbir. Allahu Akbar. Bacalah tahlil. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kegiatan inti kita ya. Di sini Ibu akan menayangkan satu video ya. Kalian tonton, kemudian kalian amati ya apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Siap ya? Warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di masa sekarang ini setiap orang pasti punya benda ini. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua punya benda bernama gadget atau handphone, termasuk saya tentunya. Kalau handphone ketinggalan saat kita pergi, pasti dibela-belain untuk balik lagi untuk ambil handphone itu. Dulu fungsinya, handphone ini hanya untuk SMS atau telepon, tapi sekarang berkembang. Bisa buat chatting, bisa buat browsing, bisa juga buat belanja online, semua tinggal klik. Dan ada satu aktivitas lain yang sering dilakukan oleh generasi milenial dengan handphone, yaitu ngepoin orang. Dan kalau kita udah ngepoin orang, FBI atau CIA pun lewat. Jujur, pernah kan ngepoin orang? Lalu bagaimana Islam memandang tentang gadget? Karena memang tentang gadget ini tidak ada di zaman Rasul. Belum ada handphone ataupun tablet canggih. Pada dasarnya di dalam Islam, setiap hal yang berhubungan dengan muamalah atau aktivitas keduniaan itu diperbolehkan asalkan tidak ada larangan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Namun memang yang seringkali menjadi masalah adalah kita sering lupa waktu dan lupa ibadah karena urusan gadget. Lalu apa solusinya? Apa kita harus buang gadget kita, lalu kembali ke zaman batu dan kita nggak bisa komunikasi? Saya juga yakin teman-teman nggak bakal mau ngelakuin itu. Dan saya pun tidak menyarankan itu. Yang saya katakan adalah kita harus lebih pandai dan bijak dalam menggunakan waktu. Jangan sampai waktu kita satu hari penuh habis hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, lebih baik kita menghabiskan waktu untuk tadarus, untuk berbuat kebaikan, untuk sholat tarawih, untuk sholat malam, dan berbagai kebaikan lainnya. Dibanding menghabiskan waktu untuk ngepoin Instagram orang, untuk ngeliatin Facebook orang. Saya yakin insya Allah jika itu yang dilakukan, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dan bulan Ramadan ini pun akan membawa banyak keberkahan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video sudah Ibu tayangkan ya. Nah, kalian tadi mengamati kan? Ya. Sekarang Ibu mau satu orang untuk menanggapi isi video tersebut. Silahkan, kira-kira siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Siapa? Interupsi Bu, izin menjawab. Silahkan. Izin berdiri Bu. Silahkan berdiri. Dalam video tersebut, Gilang itu harus bijak dalam menggunakan media sosial dan mengurangi alat media sosial untuk hal yang tidak penting Bu. Nah, oke. Ya, terima kasih Bu. Izin duduk. Tadi sudah ditanggapi oleh Gilang dan Ibu setuju apa yang disampaikan oleh Gilang tadi ya. Baik. Nah, karena materi sudah Ibu berikan, kemudian video sudah ditayangkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 yang mana? Asti. Kelompok 2? Kiran. Kelompok 3? Nah, Gilang. Oke. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya kepada kalian ya. Masing-masing kelompok membuat tugas yang tidak sama. Ya, siap ya? Baik, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Ya. Ya. Nah, ini kelompok Kiran, silahkan. Nah, sebelum kalian mengerjakan proyek, ya, sebelum kalian mengerjakan proyek tersebut, kita sepakati dulu waktu yang akan kita pakai untuk mengerjakan proyek ini kira-kira selesai dalam waktu berapa menit? Mau 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Gimana kalau sepakat saja 15 menit? Oke? Baik. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan kerjakan, ya. Baik, sambil kalian mengerjakan tugas, Ibu lihat ya hasil sementara kalian ya, sampai di mana pengerjaannya. Baik, ini kelompok 3 ya. Kelompok 2 ya, silakan Kiran kerjakan ini. Lihat di handphone tadi. Stop. Lanjutkan ya. Baik. Kemudian ini. Baik. Lanjutkan ya.
Baik, sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Baik, ya. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, karena kita sudah sepakat pengerjaan proyeknya adalah 15 menit. Dan ini sudah Ibu hitung durasinya sudah mencapai 15 menit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari tugas yang kalian sudah kerjakan itu, Ibu minta kalian masing-masing kelompok mengirimkan tugasnya melalui grup WhatsApp. Silahkan kirimkan. Nah, baik, ini tugas kalian dari masing-masing kelompok sudah masuk ke grup WhatsApp kelas ya. Nah, sekarang Ibu ingin minta kalian setiap kelompok perwakilan menjelaskan tugasnya masing-masing. Silakan. Ibu, izin Ya, tugasnya apa, menjelaskan. Neng? Ya, silakan. Jadi tugasnya buat video tidak boleh membuli. Oh, Konten ya, negatif. oke. Baik, Ibu lihat ya tugasnya ya. Ya, Bu. Tugas kelompok 1 ini bukan. Baik, coba tanggapi ini dari kelompok lain. Ini tugas yang kelompok 1 gimana? Boleh Interupsi, ditanyakan. Bu, Kiran izin Silakan. menanya. Izin berdiri, Bu. Silakan. Untuk pertanyaan, Bu. Kelompok 1 silakan Kelompok tanyakan. 1 itu kegiatannya itu lagi ngapain? Maksudnya tuh apa namanya? Kegiatan itu lagi ngapain? Membuat konten seperti apa gitu? Baik. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok. Interupsi, Ibu, Sipa izin menjelaskan. Silakan Sipa. Sipa izin berdiri, Bu. Ya, silakan. Izin menjelaskan Teh Kiran kelompok 2. Jadi konten yang kami buat itu tentang konten negatif, temanya bully. Jadi kita tidak boleh membuli sesama teman sekelas gitu. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih Sipa dan teman-teman ya. Siap, sama-sama, Bu. Sekarang tugas dari kelompok 2 ya. Kelompok 2. Tugasnya adalah membuat apa tadi? Oh, membuat komentar positif di media sosial. Begitu ya. Baik. Kita lihat tugas kelompok 2. Ini bukan? Iya, Bu. Baik. Coba dari kelompok lain silakan untuk menanggapi tugas kelompok 2. Menanyakan, Silakan. jelaskan. Ya. Izin berdiri, Bu. Silakan, Tasya. Untuk kelompok 2 Teh itu tentang apa namanya? Berkomentar negatif kah atau komentar positif? Terus itu di akun siapa? Makasih. Bu izin duduk. Silakan Tasya duduk kembali. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Interupsi, Bu. Kiran izin menanggapi. Izin Ya, berdiri, Bu. silakan. Izin menjelaskan untuk kelompok 3. Itu kita mencontohkan berkomentar secara positif. Itu dalam konten seseorang membangun usaha tetapi ada yang berkomentar negatif. Tetapi kita sebagai orang yang tidak tahu awalnya bagaimana kita tidak boleh terbawa arus untuk berkomentar secara negatif. Jadi kita terus menyupport orang yang mungkin di komentar negatif sama orang lain. Oke. Silakan duduk kembali Kiran. Ya, terima kasih, Bu. Ya, artinya tugas kelompok 2 ini memberikan motivasi ya dengan cara membuat komentar yang positif. Bagus sekali tugasnya ya. Nah, sekarang kelompok 3 ya. Halo guys, kembali lagi sama saya dari perwakilan kelas 11 FLB 2. Jadi kalian mau tahu gak kita agendanya apa aja nih sekarang? Lagi belajar apa nih? Lama gak pelajaran PAI? Seru kan? Nah, kalian kalau bisa mau tahu, join sekarang juga ke SMKN 1 Negeri Tirtamulya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Nah, ini tugas dari kelompok 3. Tapi silakan barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Interupsi, Ibu, supaya izin bertanya.
Silakan. Sipa izin berdiri, Bu. Silakan. Izin bertanya, Teh kelompok 3. Jadi dampak dari membuat konten positif itu seperti apa? Siap, terima kasih. Izin tiga. duduk, Ibu. Silakan. Interupsi, Ibu, izin menjelaskan. Silakan. Izin berdiri, Ibu. Silakan. Izin menjawab, Teh, untuk kelompok 1 bahwasannya kita bikin konten positif itu agar orang yang bisa melihat konten kita itu bisa termotivasi bahwasannya menggunakan media sosial itu bisa ke hal-hal yang positif. Kayak gitu kan bisa menghasilkan uang tuh. Jadi gitu, Teh. Ah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Luar biasa ya tugasnya. Ternyata kalian bisa melaksanakan tugas ini ya, menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik sekali ya. Nah, terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit evaluasi dari pembelajaran kita ya. Artinya tugas-tugas yang kalian sampaikan ini sangat baik sekali ya, dan sangat memotivasi ya, sangat memotivasi untuk kalian juga untuk orang-orang di sekeliling kita ya. Kemudian Ibu ingin bertanya juga kepada kalian ya, dengan pembelajaran kita hari ini, kalian tuh sekarang perasaannya senang nggak sih diajar sama Ibu hari ini? Jujur ya. Jadi perasaan kalian hari ini belajar sangat bahagia dan dalam keadaan sangat gembira lah ya. Nah, begitu juga dengan Ibu ya, perasaan Ibu hari ini juga mengajar ke kalian ini sangat bahagia dan sangat bangga sekali terhadap kalian ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Baik, sebagai penutup ya, sebagai penutup di pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Saya sangat termotivasi dalam materi ini karena saya belajar untuk kedepannya bahwasannya menggunakan media sosial itu berhati-hati lagi dan tidak terpaku ke berita-berita hoax tersebut. Siap, Bu, selesai. Ya, terima kasih. Duduk, Bu. Terima kasih Tasya ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan post test pada kalian ya. Ibu akan kirimkan 10 soal ke Google Form. Nah, kalian silakan buka handphonenya, dilihat di situ ada soal-soal ya, dan kalian harus kerjakan dalam waktu 3 menit ya. Silakan. Baik, silakan. Pertanyaan ya. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup, Ibu akan sedikit memberikan refleksi kepada kalian ya, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah materi yang sangat-sangat penting sekali ya, karena buat kalian yang masih remaja ya, harus bisa menggunakan alat media sosial itu dengan pesan Ibu kepada kalian ya. Gunakanlah media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itu pesan Ibu pertama. Pesan kedua dari Ibu adalah kalian harus berhati-hati dalam menyampaikan ya ujaran-ujaran di media sosial. Jangan pernah kalian membuat konten-konten negatif ya, membuat ujaran-ujaran kebencian ya, sehingga membuat orang lain itu tersakiti atau dirugikan. Pembelajaran kita cukup untuk hari ini dan untuk minggu depan ya, materi yang akan Ibu sampaikan adalah penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh para wali ya. Nah, itu harus diingat untuk materi kita selanjutnya ya. Baik. Nah, untuk terakhir sebagai penutup kita ya, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk menyiapkan doanya. Ya, Bu. Duduk rapi. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.